Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wan nabiyya wa rasulah. Baiklah, perkenalkan, nama saya Depa Yulela Putri dari program Studi Agribisnis semester 7 dengan NIM 09105809200016. Baiklah, saya akan sedikit memaparkan materi dari mata kuliah pengembangan produk agribisnis. Adapun dosen pengampunya yaitu Ibu Astrini Padapi SPT MSc. Analisis lingkungan agribisnis, yaitu materi yang akan saya bawakan. Yang pertama, faktor-faktor lingkungan agribisnis. Agribisnis adalah sistem yang berhasil dipengaruhi oleh keberadaan dan keadaan komponen dalam sistem. Lingkungan pemasaran adalah kombinasi berbagai macam peluang dan ancaman bagi perusahaan yang melangsungkan kegiatan usahanya, termasuk pemasaran. Pemasaran harus memahami tidak hanya kebutuhan konsumen dan lingkungan pasar. Lingkungan pasar atau marketing environment dalam perusahaan atau produsen terdiri atas para pelaku dan kekuatan di luar pemasaran yang mempengaruhi kemampuan manajemen pemasaran untuk mengembangkan dan memelihara hubungan yang sukses dengan pelanggan sasar. 2. Identifikasi faktor-faktor lingkungan. Lingkungan pemasaran internal, yaitu manajemen pemasaran, melibatkan kolaborasi dengan departemen lain dalam perusahaan, seperti anggaran, keuangan, penelitian, dan pengembangan, pemasaran, produksi, dan akuntansi. Departemen-departemen ini harus bekerja sama untuk membuat rencana strategis dan memastikan konsep pemasaran selaras untuk memberikan nilai dan kepuasan kepada konsumen. 3. Lingkungan pemasaran eksternal. Lingkungan pemasaran adalah pelaku dan kekuatan di luar pemasaran yang mempengaruhi kemampuan manajemen pemasaran untuk membangun dan mempertahankan hubungan yang berhasil dengan pelanggan sasaran. Lingkungan pemasar eksternal terdiri dari lingkungan mikro dan lingkungan makro. A. Lingkungan mikro. Lingkungan mikro adalah pelaku yang dekat dengan perusahaan yang mempengaruhi hubungan perusahaan untuk melayani pelanggannya. Manajemen bisnis melibatkan peran dalam lingkungannya, termasuk perusahaan, pemasok, serta pemasaran dan masyarakat. Pemasok memainkan peran penting dalam sistem rantai pasokan. Perantara pemasaran membentuk produk kepada konsumen. Pabrik memegang peranan penting dalam keberhasilan organisasi. B. Lingkungan makro. Lingkungan makro adalah kekuatan sosial yang lebih besar yang mempengaruhi lingkungan mikro. Berbagai aspek aspek lingkungan di Amerika, termasuk demografi, ekonomi, teknologi, hukum, politik, dan budaya. Demografi mengacu pada struktur populasi geografi dan populasi profesional. Ekonomi mempengaruhi perilaku konsumen, teknologi mempengaruhi produk dan pasar baru, dan hukum politik melibatkan organisasi hukum, pemerintah, dan LSM. Budaya mempengaruhi nilai, persepsi, dan perilaku sosial. 4. Merespon lingkungan pemasaran. Ada 3 jenis perusahaan: perusahaan yang membeli, perusahaan yang menjual, dan perusahaan yang tidak mengetahui apa yang mereka beli. Banyak perusahaan menggunakan faktor lingkungan sebagai indikator perlunya adaptasi, namun mereka juga secara pasif beradaptasi terhadap perubahan lingkungan dan menganalisis sumber daya lingkungan untuk mengambil keputusan. Perusahaan juga harus mempertimbangkan pelanggannya yang dapat berupa konsumen, produsen, pengecer, atau badan pemerintah dengan kebutuhan dan persyaratan khusus untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.